Saya bilang, Baba doain saya dong Baba, biar saya punya anak. Saya udah nikah setahun nih Baba, saya bilang saya belum punya anak. Baba Umairah terus ngomong begini sama saya, jadi kamu minta didoain biar punya anak. Buat apa? Asli teman-teman, selama ini saya nggak pernah minta sama orang doa biar punya anak. Sama halnya dengan kalau ada orang doa minta jodoh gitu ya, nggak pernah ada yang nanya buat apa. Jadi Baba tuh nanya gitu kan, kamu pengen didoakan biar punya anak Halimah? Betul Baba, saya bilang. Saya cukup dekat sama beliau sehingga beliau udah langsung panggil nama gitu kan. Terus kata Baba, buat apa? Saya mikir gitu. Dan karena saya waktu itu juga sudah ustazah, saya jadi mikir gitu, jawaban apa nih yang syar'i? Biar kelihatan jawabannya yang ustazah banget gitu kan. Tapi kalau misalnya saya jawab biar ada yang lucu, bisa saya main-mainin gitu kan, bukan jawaban ustazah itu. Jadi saya bilang gitu, biar ada yang mendoakan kalau saya meninggal dunia. Baba Umairah nanya gini nih, inti terusin lah, kamu ngajar kan selama ini? Saya bilang, iya Baba, saya ngajar. Jadi Baba Umairah tahu gitu, saya bahkan udah ngajar dari di Tarim. Dia bilang, kamu ngajar kan Halimah? Saya bilang, iya Baba, saya ngajar. Itu yang kamu ajarin, menurutmu kalau kamu meninggal dunia gak akan doain kamu? Iya juga sih. Bingung saya bilang, iya sih Baba. Terus buat apa kamu punya anak? Biar ada yang melanjutkan dakwah saya Hubabah kalau saya meninggal dunia. Buat apa ada yang melanjutkan dakwah kamu? Dakwah ini akan terus berjalan Halimah. Jangan sok-sokan merasa diri paling berjasa. Salah banget ini ya. Ya kalau kamu udah mati akan datang. Bukan Halimah-Halimah berikutnya, bukan. Tapi pendakwa-pendakwa berikutnya gitu. Akhirnya tuh Subabah nanya lagi gitu. Jadi buat apa Halimah? Saya kehilangan alasan. Sampai kemudian saya cari-cari alasan yang oke lah gak apa-apa lah ya. Walaupun alasannya bukan kayak alasan ustazah gitu. Saya bilang gitu, kayak alasan seorang istri yang sangat pencemburu gitu. Saya bilang sama Hubabah, Hubabah doain saya kalau gitu biar punya anak, biar suami saya sayang sama saya, biar suami saya cinta sama saya. Hubabah bilang begini, Halimah, hati manusia itu adanya dalam genggaman Allah, nak. Hati manusia adanya dalam genggaman Allah. Kamu punya anak, kamu gak punya anak, bukan berarti hati suamimu kalau ada anak kemudian jadi tambah sayang sama kamu. Kalau gak ada anak jadi gak bisa sayang sama kamu, gak bisa cinta sama kamu, gak gitu ceritanya. Beliau kemudian melanjutkan dengan berkisah mengenai diri beliau sendiri. Yang saya ketika mendengar itu jadi ngerasa, ya Allah, betapa masih panjangnya jarak, betapa masih panjangnya perjalanan yang harus saya tempuh untuk bisa punya rasa hati yang seperti beliau itu. Beliau bilang, kamu tahu Halimah, semasa saya belia dulu, semasa saya kecil dulu, saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya tak mau hidup tersibukkan darimu. Sesudah beliau sebelumnya ngomong kayak begini, udahlah Halimah, ada anak gak ada anak nak, kamu gak merasa dunia ini udah begitu sibuknya memalingkanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu mau hidupmu lebih sibuk lagi sehingga kadar kamu mengingat Allah, kesibukan kamu kepada Allah menjadi sangat-sangat sedikit. Kamu mau punya anak itu sibuk nak, membuat kamu jadi tersibukkan dengan urusan-urusan dunia. Beliau kemudian bercerita, saya Halimah waktu kecil, saya bilang sama Allah, selalu saya berdoa, ya Allah, saya tidak mau hidup saya tersibukkan dengan selain-Mu. Ya Allah, saya mau hidup saya hanya sibuk dengan-Mu. Maka jika saya menikah membuat saya sibuk, sehingga tak lagi konsentrasi penuh kepadamu, jangan nikahkan saya ya Allah. Ya Allah, saya tak mau hati saya sibuk dengan selain-Mu. Sehingga kalau saya menikah membuat saya sibuk dari selain-Mu, dengan selain-Mu,
Jangan nikahkan saya ya Allah. Tapi Allah kemudian menikahkan saya, Halimah. Datang jodoh saya istikharahkan, keluarga mengistikharahkan, hasilnya baik, saya pun menikah. Dan saya tahu memang keberadaan suami rupanya bukan untuk menyibukkan saya, akan tetapi untuk membantu saya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sejak hari itu doa saya berubah. Doa saya berganti. Ya Allah, jika keberadaan anak membuat kami berdua sibuk sehingga tidak lagi menjadikanmu sebagai prioritas dalam hidup kami, ya Allah, jangan kasih kepada kami anak. Dan rupa-rupanya demikian keadaannya, sehingga sampai dengan sekarang kami tidak pernah punya anak, Halimah. Karena kami tahu itu adalah yang terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan kami. Apakah beliau hidupnya tidak bahagia? Sangat bahagia.